Assalamualaikum, gua baru baca tulisan di WhatsApp grup. Nggak tahu penulisnya siapa, nggak ada nama, nggak ada cap, cuma baunya doang yang nyengat. Bau takut dibongkar. Pas ada yang nanya sama yang posting, katanya itu tulisan kaleng, selebaran yang entah, nyangkut dari mana. Tapi bomat dah, tulisan kayak gini mah wajib kita roasting. Oke, marketing, mari kita roasting. Satu, masalah nasab bukan domain utama Bahsul Masail. Bahsul Masail NU difokuskan pada masalah-masalah fikih kontemporer seperti hukum ekonomi modern, masalah sosial politik, fatwa ibadah, isu digital dan medis. Wah, mantap, sekarang NU udah kayak a startup. Tinggal nambah divisi fikih AI dan kawaidul blockchain nih. Tapi terus dibilang, Sedangkan nasab silsilah keturunan adalah ranah historiografi dan genealogi, bukan pembahasan hukum fikih yang menjadi pokok Bahsul Masail. kalau nasab bukan urusan fikih, kok dulu kitab fikih ngebahas syaraf keturunan, nasab haram dinikahi, kafah, dan syarat menjadi imam atau pemimpin? Terus kenapa lu semua ribut waktu ada yang bilang gelarnya palsu? Katanya nggak penting. Tapi responnya kayak anak ponpes direbutin ponselnya sama ustadz. So, nasab yang dipakai di spanduk, dibangga-banggain di mimbar, jadi alasan dapat gelar kehormatan dan donasi umat. Itu dianggap nggak penting dibahas. Berarti selama ini kita ditipu sama marketing ya. Dibilangnya zuriyah Nabi, tapi pas dicek nasabnya, maaf, bukan domain kami. Lah, ini kayak jualan beras premium, tapi pas dibuka isinya kerikil, terus bilang, itu bukan urusan toko, itu urusan geologi. Katanya fokus Bahsul Masail itu isu digital dan medis. Tapi giliran ada orang nyebar hoaks nasab di media sosial, yang notabene isu digital juga, malah nggak dianggap penting. Klaim keturunan Nabi itu bukan sekadar silsilah hobi keluarga Itu dipakai buat legitimasi otoritas agama. Dan ketika sesuatu dipakai buat dapat otoritas keagamaan, dia otomatis masuk wilayah hukum Islam. Karena menyangkut amanah umat. Masa giliran fikih kripto dibahas, tapi nasab yang dijadikan tameng sakral nggak boleh disentuh? Ini bukan Bahsul Masail, ini Baksil Masail. Dua, pembahasan nasab individu rawan fitnah dan konflik sosial. Hah? Lah justru karena rawan fitnah, makanya harus dibahas, harus dibuktikan. Logikanya kayak gini. Bang, itu orang ngaku anak raja, bener nggak sih? Jangan dibahas ya, ntar ribut. Lah justru karena ngaku anak raja, dia dapat tanah hibah dan jabatan RT loh bang. Ini bukan konflik horizontal, ini ngeles vertikal. Fitnah itu muncul karena nggak ada kejelasan, bukan karena orang nanya. Dan kalau setiap hal yang berpotensi menimbulkan konflik harus dihindari, ya bubarin aja semua forum diskusi. Nggak usah bahas mazhab, nggak usah bahas perbedaan pendapat, nggak usah bahas LGBT, pemilu, vaksin, apalagi hukum perempuan jadi khatib. Itu semua rawan konflik juga loh, tapi kok New berani? Giliran satu orang ngaku keturunan Nabi, langsung semua ustadz mendadak jadi duta ukhuwah Islamiyah. Membahas nasab perorangan, apalagi tokoh publik seperti Baklawi dalam forum resmi NU bisa menimbulkan fitnah dan prasangka, menyulut konflik horizontal antar kelompok, merusak ukhuwah Islamiyah. NU memiliki prinsip tasamuh atau toleransi dan hikmah dalam menjaga kerukunan umat. Iya, tapi bukan berarti ngebiarin orang ngibul demi stabilitasmu. Itu mah bukan toleransi, itu toleransi versi gaslighting. Dibohongi rame-rame tapi disuruh diam biar rukun. Dan ini yang paling ngakak. Maka menghindari pembahasan yang bisa memecah belah adalah langkah preventif yang bijak. Oke, jadi ngoreksi nasab bisa memecah belah. Tapi ngibul soal nasab sambil minta hormat nggak apa-apa ya. Itu bukan ukhuwah Islamiyah, itu takhayul jam'iyah.
Ketiga, tidak ada maslahat syar'i yang besar. NU hanya membahas masalah yang membawa maslahat umum maslahah amah. Sedangkan mempertanyakan atau membenarkan nasab seseorang tidak berdampak langsung pada ibadah, akidah, atau hukum-hukum penting umat. Well, nasab palsu itu berdampak ke otoritas keagamaan, kepercayaan publik, bahkan duit umat. Kalau klaim zuriyah Nabi dipakai buat masuk panggung, ngisi amplop, bikin branding Habib ceramah tur Asia Tenggara, dan masyarakat ngasih respek lebih. Karena keturunan Nabi itu bukan sekadar masalah pribadi, itu udah ranah publik. Lo nggak bisa ngaku-ngaku keturunan Nabi terus bilang, jangan dibahas ya, nggak ada maslahat syar'i. Lah kalau gitu semua maling juga bisa bilang, nggak usah ditangkap, nggak ada maslahat, langsung buat sholat tarawih. Dan lucunya mereka bawa dalil. Darul Mafasid Muqaddam ala Jalbil Masolih. Menghindari kerusakan lebih utama daripada meraih manfaat kecil. Waduh, dalil itu benar, tapi konteksnya jangan dijadiin tameng buat ngebiarin kebohongan jalan terus. Kalau mafsadahnya adalah ketahuan dusta dan malu publik, ya itu bukan mafsadah syar'i, itu mafsadah gengsi. Kalau takut orang kecewa gara-gara kebohongan dibongkar, jangan salahin yang bongkar, salahin yang bohong. Kita ini bukan mau nyari ribut. Kita cuma nggak mau umat dibodohi pakai dalil palsu dan jalur nasab fiktif. Jangan sampai nanti ada yang bilang, maaf, kami nggak bisa klarifikasi nasab Habib itu. Soalnya beliau rawan kehilangan follower dan fasilitas band tabok. 4. Tugas verifikasi nasab ada di lembaga khusus. Jika memang diperlukan klarifikasi, maka hal itu adalah tugas lembaga nasab seperti Robitah Alawiyah atau lembaga hukum dan sejarah. Bukan forum fikih seperti Basul Masail. No, tidak bisa mengambil alih peran lembaga lain secara sepihak. Wah ini nih, logika outsourcing ala syar'i. Semua dilempar ke lembaga nasab seperti Robito Alawiyah atau lembaga hukum dan sejarah. NU katanya nggak boleh ikut campur karena itu bukan wewenangnya. Lah, jadi NU sekarang bukan pembela kebenaran tapi pembela pembagian kerja. Bayangin ada orang ngaku-ngaku polisi, terus ditanya sama warga, "Bapak beneran polisi?" Terus jawabannya, "Maaf, itu bukan ranah warga, silakan tanya ke lembaga kepegawaian Polri." Woi, ini bukan soal ranah lembaga, ini soal akal sehat umat. Kalau satu klaim berdampak publik, semua orang berhak dan wajib nanya. Apalagi kalau klaim itu dijadikan modal ceramah, dalih karisma, dan senjata untuk membungkam kritik. Dan yang paling gak masuk akal adalah NU merasa gak bisa ambil alih peran lembaga lain secara sepihak. Lah, waktu ngebahas NFT haram apa enggak? Siapa yang minta izin dulu ke lembaga keuangan digital? Waktu bahas vaksin halal, NU nggak nunggu izin dari Pfizer. Tapi giliran bahas nasab palsu langsung ciut. Aduh, ini bukan wewenang kami. Kalian diam demi menjaga birokrasi lembaga, terus siapa yang jaga umat dari ilusi dan manipulasi? Ujung-ujungnya ini cuma satu hal. NU berani bahas fintech syubhat, tapi nggak berani bahas nasab syubhat. Karena kalau bahas fintech, yang tersinggung cuma investor. Tapi kalau bahas nasab, yang tersinggung bisa keluarga besar yang punya panggung dan pengaruh. Makanya, pilih diam dengan alasan bukan ranah kami. 5. Mempertanyakan nasab berpotensi melanggar etika syariat. Syariat Islam sangat menjaga kehormatan pribadi, termasuk kehormatan nasab. Sebagaimana sabda Nabi, tinggalkanlah apa yang tidak bermanfaat untukmu. Maka menelisik nasab orang lain secara terbuka tanpa keperluan syar'i dikhawatirkan jatuh pada gibah atau suudon. Waduh, ini dia jurus pamungkas, playing the Islam card. Kalau logikanya ini kita telan mentah-mentah berarti tanya nasab, ghibah. Klarifikasi silsilah su'udzon, verifikasi sejarah dosa, tapi ngaku-ngaku keturunan Nabi tanpa bukti. Itu disebut mahabbah. Dan lucunya mereka bilang, tinggalkan yang tidak bermanfaat pakai hadits.
tinggalkanlah apa yang tidak bermanfaat untukmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Lah, klarifikasi kebenaran nasab yang dijadikan alat legitimasi kekuasaan agama itu dianggap tidak bermanfaat. Tapi ngasih gelar Habib, bangun pesantren atas nama darah, bikin forum istimewa hanya untuk keturunan tertentu, itu manfaat. Ini hadis dipakai bukan buat nuntun umat, tapi buat bungkam umat. Ironisnya justru yang ngaku-ngaku zuriyah itu yang melanggar etika syariat. Karena menciptakan kasta spiritual, merendahkan ulama non-keturunan, memperalat status keluarga untuk kepentingan publik. Kalau nasab itu privasi, jangan dipajang di baleho. Kalau nasab itu aib jika salah, jangan dijadikan kemuliaan kalau belum terbukti. Karena Islam bukan ngasih privilege ke anak cucu Nabi. Islam ngasih kehormatan ke siapa yang paling bertakwa. Dan takwa itu nggak bisa diwarisin lewat DNA. Kalau lo bangun rumah di atas klaim nasab palsu, jangan salahin orang yang ngetok pintu buat nanya surat tanah. Yang bikin fitnah bukan yang nanya, tapi yang jual kehormatan dari sumber yang belum tentu sah. Takbir.